Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Kelihatannya kalian sudah pada siap ya untuk belajar kali ini, udah pada semangat. Udah sarapan semua? Waduh, kalau gitu nanti setelah ini segera sarapan ya. Baik, mbak-mbak semua. Sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum Ibu mulai, apakah hadir semua? Ibu presensi ya. Terasinta, Rikna, Lindayani, Nitin Rupaiti, Sefri, Dika Susanti, Nisa Lufi, Syifa, Dia Putri. Oke, baik. Berarti semuanya sudah hadir semua ya. Ibu lihat-lihat juga Zoom-nya udah penuh gitu. Oke, kalau sudah hadir semua, Ibu mulai. Tapi sebelum masuk ke materi, Ibu mau memperlihatkan kalian sesuatu. Ibu di sini ada tote bag. Nah, bisa dilihat ya. Gimana menurut kalian? Apakah tote bagnya bagus? Terima kasih Mbak Sepri. Nah, minggu kemarin kita kan sudah belajar mengenai berbagai jenis sulaman ya. Ada yang masih ingat apa saja sulam yang sudah kita pelajari kemarin? Bisa disebutkan ya? Ya, Mbak Ritna bisa disebutkan. Ya, benar sekali ya. Kemarin kita sudah belajar tentang sulam benang, sulam pita, sulam fantasi, sulam aplikasi, sulam cruise tag, sulam Prancis, dan juga sulam Hongkong ya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang sulam ini. Adakah yang sudah tahu ini sulam apa? Bisa dilihat dulu. Ada yang tahu? Ya, Mbak Linda. Benar sekali. Jadi ini adalah salah satu contoh penerapan sulam pita. Jadi hari ini kita akan belajar sulam pita. Karena sudah ada contohnya, kita mulai saja ya. Jadi kalian tentunya pasti sudah pernah lihat ya, baik di baju kalian, atau di masker, atau di tas kalian, ataupun kalian pernah lihat di jalan itu ada orang pakai busana dengan hiasan seperti gambar di PPT ini. Jadi itu merupakan contoh penerapan dari sulam pita. Baik, jadi apa sih sulam pita itu? Nah, sulam pita merupakan salah satu jenis menyulam yang menggunakan pita sebagai bahan dasarnya. Dengan minimal menggunakan 3 macam tusuk dasar hias dan juga 3 macam warna pita yang dikerjakan pada tenun padat polos. Nah, tenunan padat polos itu contohnya kain belacu, kain katun, kain mori, dan banyak lagi jenisnya ya. Kemudian alat dan bahan yang harus kalian persiapkan sebelum praktik sulam pita kali ini yaitu yang pertama tentu saja ada pita, benang sulam, pensil dan kertas, karbon jahit, pemidangan, jarum sulam, gunting, dan juga kain. Jadi kalian bisa persiapan untuk beli ini ya semuanya. Kemudian untuk teknik dasar dalam sulam pita itu ada 8. Yang pertama itu ada stem stitch, feather stitch, French knot, strike stitch, ribbon stitch,
spiderweb rose, lazy daisy, dan juga leaf stitch. Jadi kali ini kita akan pelajari satu persatu, bisa diperhatikan. Yang pertama itu ada stem stitch. Nah, stem stitch merupakan cara menyulam yang digunakan untuk membuat batang, ranting, atau tangkai bunga dan daun dari benang. Nah, contohnya itu seperti ini. Contohnya stem stitch itu seperti ini ya, batang ini ya. Nah, ini yang batangnya ini. Nah, kemudian yang kedua ada feather stitch. Feather stitch merupakan tusuk dasar yang digunakan untuk membentuk ranting atau mempercantik rangkaian bunga, dibuat dengan benang sulam, pita satin, pita organdi dengan ukuran 1/8 inci. Contohnya itu seperti ini ya, yang ini. Seperti tulang ikan ya bentuknya ya. Kemudian yang ketiga ada French knot. French knot merupakan cara menyulam bunga yang cenderung bulat dan rimbun untuk membuat benang sari. Pita yang bisa dipakai yaitu pita satin ukuran 1/8 inci. Kemudian ada strike stitch, yaitu jenis sulaman yang bisa dibuat menjadi berbagai macam bunga. Pita yang digunakan yaitu 1/4 inch. Contohnya seperti ini. Yang bunga ini ya, bunga. Nah, seperti itu. Kemudian ada ribbon stitch. Nah, ribbon stitch ini hampir mirip dengan strike stitch tadi, namun caranya sedikit berbeda. Pita yang digunakan juga sama 1/4 inch. Nah, contohnya itu ada pada ini, daun yang ini ya, daun hijau ini. Bisa dibedakan antara bunga dan juga daun. Jadi kalau ribbon stitch itu menusuknya keluar ya, sedangkan untuk strike stitch itu ke dalam. Jadi ini tuh ke dalam gitu. Kalau ini tuh keluar dulu baru ke dalam gitu. Beda ya, ini tuh runcing dan ini agak tidak runcing begitu. Kemudian ada spiderweb rose, yaitu jenis sulam pita yang memiliki kerangka laba-laba di dalamnya. Ukuran pita yang digunakan 1/8 inci. Kemudian ada lazy daisy, yaitu jenis sulaman yang bisa dibuat dari pita organdi sebesar 4 inci, hasil jadi seperti tusuk rantai. Nah, contoh lazy daisy itu seperti ini, bunga yang kuncup ini. Nah, begini contohnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada leaf stitch, yaitu jenis sulaman yang dapat dibuat menggunakan pita organdi berukuran 1/8 inci. Bentuk yang dihasilkan berupa daun, seperti contoh gambar JPPT tersebut. Nah, baik, semuanya itu dia macam-macam tusuk dasar dalam membuat sulam pita. Tadi ada stem stitch, feather stitch, French knot, strike stitch, ribbon stitch, spiderweb rose, lazy daisy, dan juga leaf stitch. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Ya, Mbak Linda. Oke. Jadi dalam pembuatan sulam pita ini bisa menggunakan pita satin atau pita organdi ya. Karena pita satin itu jenisnya itu warnanya itu banyak, jadi lebih mudah begitu ya dalam membuatnya. Ukurannya juga banyak, di toko juga banyak gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Mbak Nisa, silakan. Ya, baik. Untuk ukuran pitanya itu bisa dari 1/8 inci sampai 4 inci. Gimana? Sudah jelas? Sama-sama.
Ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, Ibu lanjut. Nah, ada tugas ya untuk kalian. Jadi tugasnya itu membuat sulam pita dan diterapkan pada pelengkap busana. Pelengkap busananya itu bisa berupa tote bag seperti punya Ibu ini, atau pada masker seperti ini. Ada masker. Ini ya. Atau juga bisa diterapkan pada pelengkap busana yang lainnya ya, atau pada busana juga bisa. Jadi minggu depan bisa dipersiapkan tugasnya pelengkap busana dengan hiasan sulam pita. Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan untuk tugas? Ya, Mbak Sefri, silakan. Baik, untuk deadline-nya itu minggu depan ya. Sekalian Ibu nilai. Jadi minggu depan kalian sudah membawa produk jadi. Nanti kalian di rumah bisa dipersiapkan dulu, dibuat dulu desainnya, kemudian langsung dibuat begitu. Sudah paham Mbak Safri? Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung saja kalian buat tugasnya, bisa agar minggu depan bisa selesai. Oke. Sebelum Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya sudah bergabung dalam Zoom kali ini. Apabila ada tutur kata dari Ibu yang kurang berkenan, Ibu minta maaf. Selamat beraktivitas. Yang belum sarapan bisa sarapan. Ibu tutup ya Zoom meetingnya. Selamat pagi. Assalamualaikum.